Halo guys, welcome back in my channel, VDK Channel. Oke, pada pembelajaran kali ini, Pak Guru akan memberikan kalian materi tentang berdebatlah dengan benar. Jadi materi kita pada bab pertama yaitu berdebatlah dengan benar. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian debat. Jadi sebelum kita masuk ke karakteristik debat, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang debat supaya kalian ada pandangan atau gambaran apa itu debat. Debat berasal dari bahasa Inggris yaitu debate, yang berarti pembahasan, diskusi, atau perbincangan. Jadi debat itu intinya yaitu merupakan pembahasan, diskusi, atau perbincangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi intinya debat itu merupakan pembahasan dan pertukaran pendapat. Jadi dalam debat itu pasti ada pembahasan dan saling bertukar pendapat. Debat bukanlah arena saling menjatuhkan pihak lawan, melainkan merupakan usaha meyakinkan atau mempersuasi atau mengajak orang lain untuk menyetujui pendapat yang kita sampaikan. Jadi sekali lagi Pak Guru tekankan, debat itu bukan untuk saling menjatuhkan atau saling mengalahkan, tetapi untuk saling meyakinkan supaya orang lain yang mendengarkan pendapat-pendapat kita dalam debat bisa menyetujui atau mengikuti pendapat yang kita sampaikan. Maka supaya pendapat-pendapat yang kita sampaikan dapat disetujui dan diikuti oleh orang yang mendengarkan debat kita atau mengikuti debat kita harus dapat menyertai alasan-alasan, bukti-bukti, dan fakta-fakta yang kuat untuk dapat meyakinkan orang yang mendengarkan debat kita atau orang yang sedang kita ajak debat. Jadi itu pengertian singkat atau pembahasan singkat Pak Guru tentang debat. Sekarang kita masuk ke intinya atau karakteristik utama debat. Karakteristik utama debat itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, karakteristik yang pertama melibatkan dua pihak. Jadi dalam debat itu pasti ada dua pihak yang sering disebut dengan pro dan kontra. Jadi ada pihak yang setuju dan tidak setuju. Kemudian karakteristik utama yang kedua yaitu berbentuk komunikasi langsung. Jadi ada orang yang berbicara dalam debat tersebut. Di komunikasi langsung di sini yaitu orang dengan orang saling berbicara, gitu. Kemudian karakteristik yang ketiga menyangkut suatu tema atau permasalahan yang mengandung konflik. Jadi dalam suatu debat itu pasti ada tema atau permasalahan yang diangkat untuk diperdebatkan yang ada konfliknya. Itu pasti. Ya. Kemudian yang keempat, cara penyelesaiannya dengan adu argumentasi. Jadi cara penyelesaiannya adalah dengan cara adu argumentasi. Adu argumentasi yang didasari apa tadi? Yang didasari dengan alasan-alasan dan fakta-fakta. Kemudian karakteristik yang terakhir berujung pada dua hal, yaitu sepemahaman dan tidak sepemahaman. Jadi sepemahaman dan tidak
sepemahaman. Jadi sepemahaman dan tidak sepemahaman. Jadi akhir dari suatu debat tuh pasti ada yang sepemahaman dan tidak sepemahaman, atau setuju dan tidak setuju. Jadi itu 4 karakter utama debat. Jadi itu pembahasan singkatnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur dan kaidah kebahasaan dalam debat. Jadi pada video kali ini Pak Guru akan menjelaskan sampai struktur teks debat saja. Nanti kaidah kebahasaan dalam debat Pak Guru akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke struktur teks debat. Secara umum, struktur teks debat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengenalan masalah atau orientasi, penyampaian argumen, kesimpulan. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengenalan masalah atau orientasi. Pengenalan masalah atau orientasi di sini itu berisi tentang penjabaran tentang masalah yang akan didebatkan. Jadi penjabarannya seperti apa, kemudian masalah-masalah yang timbul dari konflik itu apa, itu semua dijabarkan dalam pengenalan masalah atau orientasi di sini. Siapa yang saling berkonflik, itu semua berada pada bagian pengenalan masalah atau orientasi. Kemudian struktur yang kedua, yaitu penyampaian argumen. Setelah penjabaran masalah atau orientasi pada bagian yang pertama, kemudian ada argumen-argumen. Jadi ada pendapat-pendapat tentang masalah-masalah yang sedang diangkat tadi. Jadi ada pendapat-pendapatnya. Jadi ada tim pro dan tim kontra biasanya. Mereka sering berargumen pada bagian kedua ini atau struktur yang kedua ini. Kemudian pada struktur yang ketiga, kesimpulan itu biasanya berisi kesimpulan dari debat tersebut. Apakah ada yang setuju ataukah tidak setuju, kemudian penyelesaian masalahnya apa, itu biasanya ada dalam bagian kesimpulan ini. Jadi secara umum tadi, Pak Guru ulangi, struktur teks dibagi menjadi 3, pengenalan masalah atau orientasi, penyampaian argumen, dan kesimpulan. Oke, untuk lebih memahami tentang struktur teks debat, Pak Guru akan berikan satu contoh teks debat, kemudian kalian analisislah teks tersebut. Jadi kalian analisis struktur teks tersebut, mana yang merupakan pengenalan masalah atau orientasi, penyampaian argumen, dan kesimpulan. Ya, nanti teks debatnya Pak Guru akan kasih dalam bentuk PDF dan Pak Guru akan kirim ke grup, ya. Itu saja dan terima kasih. Selamat belajar online. Holy Grail.